Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kami daripada saat ini kita lakukan bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, karena selama ini model perkawinan. Yang keempat, kasus AIDS ya. Kasus AIDS juga pada perempuan dan laki-laki sekarang ini sangat meningkat ya. Untuk Kecamatan Palangga sendiri sekarang kami sedang merawat 77 orang dengan pasien HIV ya. Tentu ini bukan merupakan kebanggaan, tetapi ini merupakan satu permasalahan kesehatan yang menjadi PR kami Puskesmas untuk bagaimana caranya menurunkan penyebaran HIV ini di Kecamatan Palangga. Selanjutnya latar belakangnya adalah masih tingginya perkawinan usia muda. Jadi banyak yang menikah umurnya belum matang, reproduksi kelaminnya juga belum matang ya, sudah menikah. Jadi akhirnya nanti mendapatkan masalah dalam rumah tangga. Latar belakang selanjutnya, kami diberikan kewenangan oleh Kemenkes untuk memberikan berbagai upaya dalam menurunkan AKI dan AKB, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi, melalui memberikan pengetahuan, memberikan materi reproduksi kesehatan remaja, melalui dengan calon pengantin. Jadi calon pengantin ini adalah salah satu sasaran kami untuk membantu kami dalam menurunkan angka AKI dan AKB di Kecamatan Palangga. Hari ini adik-adik sekalian, calon pengantin akan kami berikan yang pertama edukasi kesehatan yang saat ini saya berikan. Yang kedua, sebentar adik-adik akan dilakukan pemeriksaan screening kesehatan ya. Screening kesehatan, diperiksa kesehatannya, diperiksa darahnya ya untuk deteksi HIV-nya. Dan yang ketiga, untuk yang perempuan itu akan mendapatkan suntikan TT ya. Jadi harus disuntik TT sebelum menikah ya. Kalau adik-adik sudah mendapatkan suntikan TT pada saat menikah, nanti insya Allah kalau hamil, ada rezeki hamil, itu suntikan TT-nya tinggal 1 kali lagi ya. Kalau belum mendapatkan sebelum menikah, suntikan TT-nya itu 2 kali. Kenapa pemeriksaan janin sangat penting adalah kita ingin menentukan status kesehatan agar dapat merencanakan dan mempersiapkan kehamilan yang sehat dan aman ya. Jadi ibu-ibu, adik-adik perempuan di depan saya ini sekarang ini adalah calon-calon ibu, insya Allah ya. Calon-calon ibu yang akan menikah, akan berumah tangga, dan sebelum memasuki bahtera rumah tangga itu harus kami siapkan dari segi persiapan mental, terutama mental kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan apa saja yang dilaksanakan? Yang pertama adalah anamnesa, yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium, dan yang tetanus toksoid. Kenapa janin perlu di TT? Ya tentu saja pasti ada pertanyaan untuk terutama yang perempuan. Kok saya harus di TT dok sekarang? Kan saya cuma kehamilan. Kenapa suntik TT ini diberikan pada calon pengantin? Karena insya Allah setelah menikah, adik-adik kan akan melakukan hubungan badan ya, yang ternyata tidak tahu bahwa suaminya ini sehat kah ya, tidak ditahu. Karena untuk itu kita memberikan suntik TT untuk mencegah perempuan terhadap terjadinya penyakit-penyakit infeksi ya. Jadi tujuannya adalah tidak ada lain untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit-penyakit terutama tetanus ya setelah menikah dengan suaminya. Yang pertama, agar terlindung dari penyakit tetanus sehingga ibunya akan memiliki kekebalan seumur hidup. Yang kedua, perempuan di masa usia subur 15 tahun sampai 49 tahun diharapkan sudah mendapatkan suntikan TT sebanyak 5 kali ya. Mungkin dulu kita juga pernah dapat di sekolah ya. Waktu SD dulu juga pernah disuntik TT. Jadi TT pada saat menikah, TT pada saat hamil itu adalah TT lanjutan. Tidak ada tujuan yang lain untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus. Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya, dan sehat secara sosialnya. Jadi kalau kita mau mengetahui apakah kita ini sehat, ada 3 indikator yang diperhatikan. Indikator yang pertama adalah kita sehat secara fisik, ya, fisiknya sehat. Yang kedua indikatornya adalah kita sehat secara mental atau pikirannya. Yang ketiga kita sehat secara sosialnya. Contoh, pasien di rumah sakit Dadi. Kalau kita lihat dari fisiknya, pasien-pasien itu sehat. Ya, gendut-gendut, bagus-bagus badannya, ya. Tidak ada yang
kurus sekali, nggak ada itu di rumah sakit tadi, karena makannya pasti bagus, teratur kalau di rumah sakit. Tetapi yang sakit adalah apanya? Mentalnya, ya, jiwanya yang lagi tidak normal. Jadi kesehatan itu kita harus lihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek mental, yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek sosial, kalau kita mengindikasikan bahwa dia sehat secara sosial, maka dia bisa bergaul dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada kadang-kadang kita dapatkan pasien kurung diri terus di kamar, ya, sehat, bagus fisiknya, nggak gila-gila juga karena nggak berteriak-berteriak aja, tapi tinggal saya dalam kamar terus, ya, nggak mau bergaul dengan lingkungan orang sekitarnya. Ini loh yang kita sebut dengan tidak sehat secara sosial. Jadi sosial itu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat di dalam lingkungan kita. Catin harus mengetahui tentang cash flow supaya calon pengantin dapat menjalankan proses, fungsi, dan perilaku reproduksi yang sehat. Ya, untuk calon-calon pengantin, kita di sini bicara agak vulgar sedikit, ya. Namanya saya calon pengantin. Untuk calon-calon pengantin, gaulilah istrinya dengan yang sewajarnya, ya. Gauli istrinya dengan yang sewajarnya itu. Yang pertama yang tidak boleh digauli kalau istri lagi berhalangan, ya. Istri lagi haid, istri lagi berhalangan, tolong untuk tidak digauli. Kenapa? Itu akan meningkatkan resiko terjadinya CA cervix, kanker kandungan, ya. Jadi orang-orang kadang-kadang juga ada, pasti ada semua berpikir, ada kadang orang campur lagi haid, ada. Kalau misalnya suaminya sudah tidak tahan, suaminya sudah keras, ya, kadang-kadang menggauli istri dalam keadaan kondisi sedang menstruasi. Jadi gaulilah istri sesuai dengan perilaku yang sehat, ya. Perilaku yang sehat dalam artian kalau istrinya lagi menstruasi, tidak usah dulu campur, ya. Kalau misalnya istrinya lagi kesakitan, jangan dulu campur, ya. Terus tidak usah nih juga terlalu banyak nonton biasa YouTube, ya. Terlalu banyak nonton handphone, akhirnya membuat sesuatu yang mirip-mirip dengan di handphone, tidak usah, ya. Yang wajar-wajar saja lah, yang masih dalam perilaku yang normal. Catin laki-laki, calon pengantin laki-laki akan menjadi calon bapak yang kami harapkan nanti kalau istrinya hamil, support terbesar adalah dari bapak, ya. Support terbesar adalah dari suami. Kalau istri hamil, kalau istrinya hamilnya bahagia, insya Allah hamilnya juga nanti berlangsung berjalan dengan lancar, ya. Tapi kalau istrinya misalnya lagi hamil, terus suaminya tidak mensupport, ya, tetap menggauli dengan frekuensi yang banyak, ya, misalnya, terus yang kedua tetap suruh kerja kiri kanan istrinya, bikin ini, bikin itu, ya, akhirnya istrinya akan berada dalam kondisi kehamilan yang stres, ya, akhirnya itu juga akan mempengaruhi perkembangan janinnya. Kebanyakan yang seperti ini, karena kan ini kalau usia-usia muda menikah, kadang-kadang egoisnya masih tinggi, ya, kalau usia-usia muda. Kalau yang sudah berumur 30 tahun biasanya itu lebih bijak sedikit, ya. Tapi kalau menikah umur 11 tahun, itu biasanya dia lebih egois tingkat tinggi, ya. Karena selama ini dia merasa saya yang didengar di rumah, jadi kau juga harus ikut perintahku, ya. Hargailah istri yang sedang hamil, supportlah istri yang sedang hamil supaya kehamilannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Laki-laki dan perempuan mempunyai resiko kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit-penyakit seksual, ya. Jadi ada beberapa penyakit yang menular, ya. Yang pertama adalah hepatitis B. Yang kedua adalah penyakit HIV/AIDS, ya. Ini memang menular antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah penyakit infeksi menular seksual, ya, pada perempuan dan pada laki-laki. Dan kewajiban yang sama untuk menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik, ya. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya kita nanti sudah suami istri sudah berhubungan badan, minta tolong selalu dijaga kebersihannya, ya, selalu dijaga kebersihannya. Setelah campur selalu dibersihkan, mandi junub, ya, mandi bersih, dibersihkan juga alat kelaminnya, ya, supaya untuk menghindari terjadinya penyakit menular antara suami dengan istri. Pengetahuan kehamilan pada catin, pada calon perempuan terutama ini sangat penting. Yang pertama, kehamilan dulu itu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kehamilan. Jadi kehamilan itu adalah konsepsi di mana terjadi pertemuan antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki.
Jadi pertanyaannya, bisa tidak hamil kalau dia tidak punya suami? Bisa, siapa tahu berhubungan sama orang lain ya yang bukan suaminya. Yang tidak bisa itu hamil kalau tidak bertemu, tidak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kadang-kadang saya pernah juga nonton televisi, istri hamil nggak ada suami, pasti pernah ada yang campur, pasti pernah ada yang gauli ya, sehingga hamil. Nggak mungkin hamil kalau nggak digauli. Bagaimana caranya mau ketemu sperma dan sel telur kalau tidak digauli ya? Jadi kehamilan, terjadinya proses konsepsi adalah pertemuan antara perempuan, sel telurnya bertemu dengan sel sperma dari laki-laki. Kalau mereka bertemu di dalam kondisi sel sperma yang bagus, dalam kondisi sel telur dan ovum yang bagus, maka akan terjadilah yang disebut dengan kehamilan, ya, yang kita namakan dengan proses konsepsi. Untuk perempuan sendiri, jadi kalau mau cepat hamil, misalnya ya, saya setelah menikah dok mau langsung program hamil, mau cepat langsung punya anak ya misalnya, boleh nanti atur masa suburnya. Jadi ingat saja tanggal pertama, hari pertama haidnya. Jadi misalnya dia haid hari bulan ini tanggal 5 ya, 5 Agustus misalnya bulan ini. Jadi kalau saya haid tanggal 5 Agustus dok, tanggal berapa masa subur saya? Hitung mikir 14 hari. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi masa suburnya adalah tanggal 18 Agustus. Tanggal 18 Agustus ini mau capek, mau tidak capek, berhubungan ya, campur, supaya ini adalah masa suburnya di mana kondisi sel telurnya sedang bagus sekali, sedang matang ya, sehingga kalau dibuai oleh sel sperma insya Allah bisa terjadi konsepsi atau kehamilan. Tanda-tanda masa subur, perempuan juga harus mengetahui kapan masa suburnya. Apa sih dok tanda-tandanya masa subur? Pasti ada tanda-tanda masa subur. Yang pertama, rasa-rasanya kayak berlendir terus ya, kayak bukan keputihan, lendir bening ya. Jadi kok rasanya ini kayak saya keputihan dok, warna putih? Tidak dok, bening. Bukan keputihan itu adalah masa subur ya. Jadi produksinya lendir serviksnya meningkat, itu yang disebut dengan masa subur. Yang kedua, suhu tubuhnya biasa meningkat, agak hangat-hangat badannya ya, payudaranya agak lunak ya, dan yang ketiga, kadang-kadang perempuan yang mau berhubungan seksual ya, jadi perempuannya lebih lalai kan. Biasanya kan yang wajar itu kan, yang lazim itu kan laki-lakinya yang minta ya. Tetapi kalau misalnya ada juga dorongan dari perempuannya juga mau berhubungan seksual, berarti perempuannya sedang berada dalam masa subur. Jadi 3 saya tandanya: suhunya meningkat, dorongan seksual, ada lendir, ada lendir di serviks ya, cairan lendir banyak kayak basah-basah. Yang keempat adalah biasanya payudaranya agak lunak. Sekarang insya Allah yang akan menjadi calon ibu, insya Allah bisa mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Ingat Ki, kalau kita hamil jangan stres ya. Ini stres yang paling tidak bisa diderita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.